Para yang hadir di ruangan ini maupun para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya sangat berbahagia karena bersama Pak Yudi Purbaya Sadewa ini bisa berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebenarnya ini di luar skenario, ya, tapi tiba-tiba muncul ide tadi karena saya dan Pak Yudi ini sama-sama dulu di Komite Ekonomi Nasional, ya, sering berdiskusi, berdialog tentang masalah perekonomian di Indonesia. Dan saat ini Pak Yudi duduk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, tapi ya kami duduk sini sebenarnya Pak Yudi bukan sebagai Ketua LPS, tapi sebagai ekonom. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh nanya apa saja untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang agar tidak menjadi isu-isu yang tentu saja nanti liar dan tidak pada tempatnya. Nah, saya akan mulai. Tadi sudah saya sampaikan kira-kira situasi global ekonominya seperti apa yang sudah Bapak-Bapak Ibu lihat, ya, dan kita tentu tidak mudah ya sebagai sebuah bangsa untuk bisa mengatasi ya permasalahan yang kita hadapi, menghadapi situasi global yang seperti ini. Nah, oleh karenanya sementara saya pancing Pak Yudi dulu. Pak Yudi, outlook 2024 kira-kira seperti apa? Makasih Silakan. Pak Khairul Tanjung atas perintahnya untuk naik ke panggung pada pagi hari ini. Dulu saya dengan Pak Khairul Tanjung di KEN, Komite Ekonomi Nasional, tapi dia bos saya. Jadi saya nggak berani ketika diperintah ke panggung untuk menolak, takut Pak. Jadi kalau kita lihat outlook ekonomi, global kalau orang kita lihat ekonom komentar, semuanya nakut-nakutin. Mungkin juga mereka salah loh Pak. Mereka tunjuk Amerika, Cina, Eropa semuanya susah. Mungkin Eropa susah karena mereka belum insaf, kebijakannya masih salah. Tapi kalau kita lihat ekonomi Amerika, dari tahun lalu dibilang akan jatuh, akan jatuh, akan jatuh. Tahunnya enggak kan? Mereka bilang ini anomali. Kalau saya bilang mereka atau ekonom-ekonom domestik yang di koran-koran dan asing juga itu salah baca Pak. Jadi ketika SVB jatuh di bulan Maret tahun lalu, mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka melakukan kebijakan uang terlalu ketat. Saya lihat dari laju pertumbuhan uang beredar di Amerika Serikat M0. Pada waktu itu, Maret tahun lalu itu minus 15,3% Pak. Saya sih sebagai ekonom melihat aja nih, kalau nggak dibetulin pasti SVB case-nya akan merambat ke bank-bank lain dengan cepat karena memang sistemnya sedang dicekek. Ini pelajaran dari Great Depression tahun 1930. Tapi setelah itu banyak orang pintar juga rupanya di Amerika. Insaf mereka rubah kebijakannya walaupun bunga nggak turun ya, bunganya tetap naik. Tapi mereka mulai berbalik, mulai ekspansi lagi balance sheet-nya. Mulai injek uang ke sistem lagi dan pelan-pelan menuju ke arah positif. Sampai sekarang masih berlanjut Pak. Sekarang pertumbuhan uang M0 di Amerika itu 9% lebih Pak. Artinya mereka sudah injek uang ke sistem besar-besaran untuk standar Amerika. Dulu sih sampai 100% ya, tapi untuk standar normal seperti itu. Dan kalau ditanya, apakah jadi penting bunga turun apa enggak? Kalau saya bilang mereka udah ekspansi, ngapain turun juga? Enggak terlalu penting, artinya ekonominya akan ekspansi terus. Memang kalau mau turun ya lebih bagus, ekonominya bisa tumbuh lebih cepat. Cuman kalau kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Amerika sekarang kan sekitar 2,5% Pak. Itu rata-rata pertumbuhan, kira-kira pertumbuhan potensialnya di sekitar segitu, 2-3. Jadi sudah pas di gigi yang pas, pertumbuhan yang pas. Unemployment rate-nya juga 3,7 kalau nggak salah. Ada level di ilmu ekonomi ya Pak ya, bahwa unemployment rate nggak boleh di bawah level tertentu, kalau enggak dia akan menyebabkan inflasi, itu yang disebut NAIRU.
Nair itu sekitar Amerika tuh 4,7%, saya suruh cek anak buah saya tadi. Jadi unemployment rate-nya sudah di bawah yang aman sebelum memacu inflasi. Jadi pertanyaannya adalah, perlu nggak dia cepat-cepat menurunkan suku bunga? Rasanya nggak perlu kalau sebelum ekonominya betul-betul melambat. Jadi pesannya adalah, message-nya adalah Amerika nggak seburuk yang Anda duga sebelumnya. Itu bagus untuk kita ya. Artinya global environment-nya nggak seburuk itu. Mungkin kalau Eropa jelek, ya. India juga bagus. Cina juga katanya jelek, tapi mereka sudah turun tangan juga memberikan dorongan ke ekonomi mereka. Biasanya sih kebijakan seperti itu cukup positif. Jadi harusnya globalnya tiba-tiba harusnya berubah nanti. Mereka ekonom-ekonom itu insaf berapa bulan kemudian Pak. Jadi saya duluan nih, ini bocoran teman-teman ya. Jadi globalnya nggak buruk-buruk amat, kecuali kalau perang tiba-tiba nggak terkendali menjadi mungkin perang nuklir, itu selesai Pak. Tapi rasanya sih pemimpin-pemimpin di sana nggak sebodoh itu. Dengan keadaan seperti itu di Amerika, makanya nggak heran Amerika tumbuh bisa bagus tahun ini. Orang bilang oh di luar dugaan, tapi saya bilang mereka salah menduga. Dengan keadaan seperti itu, tentunya akan berdampak ke domestik ekonomi juga. Kalau sana bagus, harusnya kalau kita pintar-pintar dikit aja lumayan juga. Tapi ekonomi di sini menunjuk ke angka 5%. Tadi dari presentasi Gubernur BI, Deputi Gubernur BI 5%. Mereka bilang cukup. Kalau saya bilang 5% pertumbuhan minimal pada saat sekarang. Mereka melakukan prediksi dengan LDR perbankan masih 82%. Uang pemerintah di BI masih numpuk. Suku bunga di BI masih tinggi. Jadi potensi kita untuk tumbuh di atas 5% amat terbuka lebar kalau kita pintar-pintar sedikit Pak. Mungkin itu Pak. Oke, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, kita duduk di sini ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi saya pancingan dulu untuk Pak Yudi. Jadi menurut Pak Yudi di dalam situasi ekonomi global yang seperti sekarang, bahwa tumbuh di atas 5% itu possibility-nya possible. Betul Pak Yudi? Dengan polisi yang pas, possibility-nya besar sekali Pak. Iya. Nah, seperti tadi gambar saya, burung Garuda sebenarnya sudah siap terbang. Ya, cuma kakinya masih keikat gitu. Kalau enggak sebenarnya ya di atas 5% itu pasti bisa kita capai. Ya. Nah, ikatannya itu yang mesti kita buka. Nah, gimana cara ikat bukanya? Tentu kita berharap ya semua unsur di pemerintahan dari pusat, daerah ya itu mampu untuk membuka rantai ikatan itu untuk Garuda bisa terbang.